Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak yang dari Jember, lupa saya namanya. Baik. Ya, saya juga alhamdulillah ada yang luasnya segitu Pak, cuman terpisah Pak. Betul. Ya. Nah, untuk yang separuh itu kita juga mau bikinkan kandang ayam maupun kambing nantinya itu, tapi masih progres jauh Pak. Kita nabung dulu kan gitu. Terus yang lahan pakan ini saya pakai untuk khusus pakan, untuk saya belajar ilmu ini Pak nanti. Nah, insya Allah saya akan praktekkan step demi step supaya saya paham dengan ilmu ini. Betul. Saat ini posisinya lahan pakan itu miring Pak, miring, dan yang di posisi rendah itu jalur air ke sungai. Pada saat musim hujan itu meluap sampai ke seperempat lahan Pak. Nah, jadi ya kebanyakan tanaman di situ saat ini pisang Pak, itu busuk kan gitu Pak. Kemudian kalau saat musim kemarau kering Pak, kita mau cari air tuh susah. Nah, jadi saat ini dengan adanya pisang itu, dengan posisi kejadiannya musim kemarau dan hujan seperti itu, saya minta nasihat kepada Pak Bayu seperti apa yang harus saya lakukan Pak, agar ya bisa berjalan proses nanti saya belajar prakteknya ini, ilmu ini, dan pisang itu deboknya di musim kemarau pada patah Pak. Ya, itu penyebabnya apa Pak? Mungkin bisa ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, saya minta tolong untuk pakan oke dipertahankan, tidak masalah. Nanti rencananya pakannya tanam apa? Jagung atau baik. Jadi usahakan begitu Pak. Minta tolong di sini. Begitu Bapak punya cita-cita mau ternak ayam dan jadi banyak, tanamlah jagung. Jagungnya disimpan di tongkol, itu disimpan gitu aja untuk kasih makan jagung. Ayam itu Bapak Ibu kasih makan jagung saja, ayamnya spesial. Tidak ada lemaknya, dagingnya warnanya kuning, telurnya berkhasiat luar biasa. Tinggal tambah sedikit saja dengan limbah rumah tangga sudah lebih dari cukup. Konsentrat itu yang paling mahal bukan tepung ikan, jagungnya yang paling mahal. Jadi kalau pas harga jagung mahal kayak kemarin, semua konsentrat pasti kualitasnya jelek. Karena jagungnya mahal. Sekarang masih mahal, betul. Nah, karena itu tanamlah jagung. Nah, yang kedua, karena tanahnya miring, rencananya mau pelihara kambing, ayam atau lengkap? Kambing sama ayam. Saya minta tolong yang di bawahnya pisang tadi, tanamilah krokot air tadi. Terus yang kedua, pisang itu Bapak Ibu kalau kerendam air dalam waktu yang sebentar dia paling aman. Tetapi kalau kerendam airnya dalam waktu lama, dia pasti resiko jadi busuk. Tetapi pisang sendiri secara jujur dia termasuk aman kalau dia kena air. Terus yang kedua, kenapa gedeboknya bisa kering, bisa patah pada waktu musim kemarau? Itu ada dua faktor, bisa karena angin. Terus yang kedua bisa karena kekurangan air. Bagaimana cara membuat supaya tanaman ini selalu basah? Karena itu perlu penutup tanah. Penutup tanah tadi saya sarankan tanah krokot ya, yang kalaupun kerendam air 1 minggu dia tidak akan mati. Terus yang kedua, supaya tanah ini semakin lama semakin bagus, pada waktu musim kemarau juga bisa nahan air lebih lama. Kalau kamu motong pisang, gedeboknya minta tolong jangan dibuang, tapi taruhlah di bawahnya atau ditanam di sekitarnya, supaya bisa jadi serat di situ. Syukur-syukur ini berapa meter dari atas ke bawah? Bukan yang kena air hujan, kena air sungai terus semerpat. Ke sana sini 20 meter. Ya, 125 lebarnya kalau berapa meter tinggal itu? Kalau 12 berarti 10 meter ya kerendam ya. Yang di pojok di sini kalau paling aman tanami bambu yang bawah. Bambu yang hidup supaya air tanah tidak longsor terus dan sampah bisa ngumpul di situ, akhirnya tanahnya tambah lama tambah bagus. Tahu bambu yang paling mudah hidup? Bambu ampel gitu, tahu bambu ampel?
Jangan dihabiskan semua, jangan dihabiskan semua. Sisakan supaya untuk menahan tanah tidak longsor. Begini Bapak Ibu, mencintai alam. Kita butuh pekerjaan dari tanah kita, tapi merusak alam juga tidak baik. Karena itu kalau memang harus kita jaga supaya tidak longsor, ya biarkan tanaman-tanaman ada di situ. Yang mencegah tidak longsor itu terbagus adalah bambu. Terus yang kedua itu sebagai simpanan air juga. Itu yang paling penting. Jadi minta maaf Mas, mulai dari situ sambil persiapkan penghasilan harian, saya minta tolong. Jadi begini, konsep yang saya bangun ini Bapak Ibu, saya tidak kepingin Bapak Ibu menabung dari uang lain. Uang lain itu artinya dari pekerjaan yang lain ditabung untuk buat bisnis ini. Bukan. Bisnis ini biarkan mencari uangnya sendiri. Biarkan menabung untuk dirinya sendiri. Ayam biarkan ayam itu mencari makan sendiri. Jadi menghidupi dirinya sendiri. Karena apa? Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi bisnismen yang kuat ketika pondasi itu tidak betul-betul kokoh. Apa sih bedanya ketika saya mengajar dengan apa yang ada di dalam YouTube yang hari ini ngetren tentang entrepreneur? Yang hari ini entrepreneur itu hanya melihat di atas Bapak Ibu. Ketika ini goyah langsung roboh bisnisnya. Tetapi kalau saya tidak, saya mengajari yang besar ini kita kecilkan sekecil-kecil sekali. Sampai yang paling kecil. Contoh, ayam 10 itu kan sudah kecil kan sebenarnya kan. Ya bisa Pak, paling kecil 2 ekor, boleh. Tapi tidak terlalu beda nyata. Kambing paling kecil ya 1, jangan kurang dari 1. Sate namanya. Nah, jadi kita buat yang paling kecil. Tujuannya apa? Kalau sudah punya yang paling kecil, tapi itu mesin. Tahu mesin ya, mesin itu hidup. Kita buat pakannya mencukupi, buat pakannya menghidupi, terus dia semakin lama akan seperti semakin besar. Itu seperti bola salju. Ditambah waktu itu mengerikan. Jujur Bapak Ibu, ini yang paling ditakuti oleh Barat. Pernah tahu katanya monopoli? Monopoli itu kan dilarang di zamannya Pak Harto. Monopoli ya sebenarnya itu apa? Inilah monopolinya petani. Kalau semua petani punya pikiran seperti ini, yang seperti saya ajarkan, kira-kira ada orang miskin enggak? Tidak ada. Ini yang paling ditakuti oleh mereka. Ketika petani bisa mandiri. Karena apa? Dengan cara organik seperti ini, semakin lama semakin besar. Besok Bapak Ibu akan banyak undang-undang yang menghambat untuk kita bisa menjual. Tapi jangan takut. Buat saja dulu. Wong Indonesia masih kekurangan kok. Perkara besok dibuat undang-undang mikir lagi. Fair, benar. Di luar negeri sudah banyak. Jadi kalau di luar negeri Bapak Ibu punya nih, punya susu sapi perah gitu. Jual di depan rumah masuk penjara Bapak Ibu. Bapak Ibu tanam sayur di dalam belakang rumah, jual di depan rumah, masuk penjara Bapak Ibu. Semua harus terdaftar, semua harus tersertifikat, semua harus begini. Itu ke depan, sudah ada undang-undangnya. Karena kita kan cuma tukang tiru kan buat undang-undang ini. Padahal kultur Indonesia kan berbeda. Tapi saya minta maaf, kalau kita membaca itu kita nanti tidak bergerak. Buat aja dulu. Besok kalau sudah ada undang-undang kita pikirkan caranya lagi kan gitu kan. Kita kan masih punya anggota dewan yang banyak juga. Masa tidak mau belain petani kan gitu kan. Minta tolong sudah jangan dipikirkan. Tetapi percayalah kalau sistem ini kita jalankan, maka yang terjadi adalah kemerdekaan pangan, kemerdekaan ekonomi. Dan itu luar biasa. Coba, ini belum selesai materi. Bapak Ibu dari pagi tadi sampai sekarang ini kalau tahu cerita saya mudah atau susah ceritanya? Mudah sekali kan. Tidak ada yang sulit sama sekali kan? Tenang saja ceritanya. Tapi sebentar lagi saya tanya lagi, ceritanya ini bisa dipahami atau tidak kira-kira? Masih di awang-awang atau sudah di bumi semua ini? Mulai membumi. Kan bukan cerita janji surga lagi kan ini kan? Ini bukan cerita yang tidak bisa kan? Bisa dilakukan kan?
Nah, cuman satu aja kendalanya, mau atau tidak. Cuman itu aja kan. Nah, kalau itu kan bukan saya yang jawab, Bapak Ibu yang jawab. Oke, mari lanjut lagi, kira-kira sudah jelas?